Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 621. Xiao Xiao masih tertidur, dan Xiao Tian serta Gao Weiwei tidak membangunkannya. Keduanya meninggalkan ruangan kecil dan pergi ke kamar tidur di lantai atas. Masih ada 2 jam sampai fajar, apa yang harus kita lakukan? Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tian tanpa sadar. Tetapi segera setelah dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda di mata Xiao Tian ketika dia menatapnya. Apa kamu sedang berpikir? Xiao Tian tersenyum jahat, mengangguk dan berkata, "Yah, tentu saja, putriku belum bangun." Tapi bukankah ibunya sudah bangun? Saat Xiao Tian berbicara, dia berdiri dan berjalan ke arah Gao Vivi, menempelkan tubuh Gao Wei ke dinding, menundukkan kepalanya dan menciumnya secara langsung. "Yah, jangan. Sudah larut. Ini hampir subuh. Kamu sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Kamu harus pergi dan istirahat. Jangan terus memikirkan hal lain." Gao Weiwei merasakan tubuhnya menjadi panas. Ditahan oleh Xiao Tian seperti ini, dia merasa tidak ada kekuatan tersisa di seluruh tubuhnya. Ketika Gao Weiwei memikirkannya, pertarungan berturut-turut Xiao Tian menghabiskan banyak energi dan energi. Manfaatkan saja beberapa hari ini untuk beristirahat dengan baik dan bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Xiao Tian melingkarkan tangan kanannya di pinggang Gao Weiwei, dan dengan sedikit kekuatan, dia memeluk Gao Weiwei, dan kemudian berbisik di telinga Gao Weiwei, "Istriku, kekuatanmu sendiri bahkan lebih besar daripada Raja Manusia. Aku tidak masalah jika Anda tidak beristirahat selama beberapa hari atau malam di puncak 3 kesengsaraan." "Yah, tapi karena kamu bilang ingin istirahat, ayo tidur dan istirahat bersama." Xiao Tian tersenyum pada Gao Weiwei, membungkuk dan menggendong Gao Weiwei ke dalam pelukannya. Kemudian Xiao Tian berpikir, pintu dan jendela dikunci dan tirai ditutup. Jangan, semuanya sudah tidur, jangan sampai ada yang mendengar." Bas. Di dalam ruangan, tiba-tiba ada penghalang penyegel batas Tuan Dao. "Jangan khawatir, meskipun kamu berteriak, tidak ada orang di luar yang dapat mendengarmu." Gao Weiwei langsung tercengang. Ini pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan orang kuat masih bisa digunakan dengan cara ini. Gunakan penghalang batas untuk isolasi suara. Hei! Gao Weiwei merasakan pikiran mendominasi pria di depannya dari jarak dekat dan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, tangan babi besar telah merogoh pakaiannya. "Kalau begitu, bersikaplah lembut, aku harus membuatkan sarapan untuk Xiao Xiao nanti. Aku tidak akan bisa berjalan di siang hari." Gao Weiwei tiba-tiba merasa sedih dan berkata kepada Xiao Tian seolah-olah dia yang menunjuknya. Tidak ada yang lain, meskipun dia adalah Raja Kesengsaraan, dia sangat kuat. Tapi pria yang menindasnya berada di puncak 3 kesengsaraan. Masih menjadi orang terkuat di dunia. Dengan suasana di tingkat ini, Xiao Tian secara alami menyetujui setiap permintaan yang dibuat Gao Weiwei. "Setuju dulu, lalu bicarakan." Nah, segera, dalam 1 atau 2 menit, penghalang batas yang baru saja dipasang Xiao Tian mulai bergetar. Namun belum lagi, kualitas penghalang penyegelan jalan tuan di puncak 3 kesengsaraan sangat bagus. Tidak ada suara atau apapun yang dapat dikirim sama sekali. Hanya potongan pakaian berwarna-warni dan seksi, berjatuhan dari waktu ke waktu. Sembunyikan sejuta kata. Faktanya, makhluk seperti perempuan terkadang tidak bisa dipercaya dengan perkataannya. Misalnya, kali ini, Xiao Tian baru saja memulai, dan kemudian dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Lebih dari 1 jam kemudian, Xiao Tian tertidur lelap. Gao Weiwei, yang seluruh tubuhnya sakit, memeluk Xiao Tian dengan sangat puas dan bahagia, kepalanya bersandar di dada Xiao Tian, dan rambut hitam panjangnya tersebar di tubuh Xiao Tian. "Hei kamu, sudah kubilang kamu lelah sekali, tapi kamu masih tidak percaya. Kamu ngotot pamer, lihat betapa ngantuknya kamu. Suamiku, kamu bahkan belum sarapan. Padahal kamu boleh pergi tanpa makan dalam waktu lama, tapi kamu juga harus memperhatikan kesehatanmu. Jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu." Gao Weiwei berbaring di dada Xiao Tian, mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah lelah Xiao Tian, dan berkata dengan kesusahan besar. Ya, hampir tidak ada yang tahu lebih baik dari Gao Weiwei betapa lelahnya Xiao Tian. Sedangkan untuk keluarga Tang, tidak, dengan kata lain, itu adalah tempat dan rumah di mana Gao Weiwei dan Xiao Xiao berada. Setiap kali Xiao Tian kembali dari pertempuran, begitu dia tertidur, itu adalah tidur yang paling nyenyak. Anda benar-benar dapat melepaskan segala sesuatu di luar. Pergi tidur. Tidak ada yang mengetahui hal ini, tetapi semua orang di luar tahu bahwa dimanapun penguasa kuil surgawi berada, tempat itu sangat aman, dan setiap orang akan memiliki rasa aman yang cukup di dalam hati mereka. Tapi hanya Gao Weiwei yang tahu bahwa penguasa kuil surgawi, yang reputasinya mengejutkan seluruh dunia perang, dan bahkan dunia gelap. Juga seorang manusia, bukan dewa. Saya juga akan lelah dan kelelahan. Tidur nyenyak, kesukaanku. Gao Weiwei mencium wajah Xiao Tian.
Lalu aku ingin bangun dan membuatkan sarapan untuk Xiao Xiao. Tapi ketika dia pertama kali berkumpul, dia tidak bisa menahan erangan kesakitan. Segera, wajah cantik Gao Weiwei memerah seperti air. Gao Weiwei mengertakkan gigi dan menatap pria yang tidur seperti babi mati. Kemudian kekuatan tirani Raja Kesengsaraan pulih sedikit. Yah, pulih sedikit dari luka-lukanya sendiri. Saya baru saja bangun dari tempat tidur dan pergi mandi. Belum lagi, menjadi kuat ada manfaatnya. Misalnya, ketika Gao Weiwei tidak sedang berlatih seni bela diri, dia disiksa oleh Xiao Tians dan dia benar-benar tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari dan tidak dapat pulih. Tapi sekarang, selama Anda mengatur napas sebentar, Anda akan baik-baik saja. Di kamar mandi, Gao Weiwei selesai mencuci dan berganti pakaian bersih. Kenakan jas hitam. Saat Gao Weiwei sedang memasak, Xiao Xiao juga mencuci dirinya dan berjalan ke ruang tamu di lantai pertama untuk sarapan. Xiao Xiao memandang Gao Wei yang tampak bahagia, dan tanpa sadar bertanya pada Gao Wei, "Bu, Ibu, mengapa Ibu begitu bahagia?" Gao Weiwei mencubit wajah kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku senang, Xiao Xiao, kamu juga terlihat sangat bahagia. Apakah kamu bermimpi indah?" Xiao Xiao mengangguk penuh semangat dan berkata, "Ya, ya, Bu, aku bermimpi tentang ayahku tadi malam. Aku bermimpi ayahku kembali, dan ayahku memelukku dan bermain. Kami berdua bersenang-senang. Aku bermimpi bahwa ayah menciumku. Saat aku datang, itu seperti aslinya." Gao Weiwei tersenyum dan mengulurkan jarinya, menggaruk hidung kecil lucu Xiao Xiao dan berkata, "Kamu tidak sedang bermimpi, ayah kembali tadi malam." Setelah ayah kembali, dia pergi ke kamar Xiao Xiao dan menciumnya. Xiao Xiao. Mendengar ini, Xiao Xiao segera meletakkan mangkuknya dan dengan cepat meraih tangan Gao Weiwei dan bertanya, "Benarkah? Bu, apakah ayah benar-benar kembali? Apakah dia berhasil menghalau semua orang jahat?" Gao Weiwei mengangguk gembira dan berkata, "Ya, aku kembali, aku benar-benar kembali. Ayah sedang tidur di atas sekarang. Oh, aku ingin pergi mencari ayah, aku ingin ayah. Ayah, ayah, ayah." Xiao Xiao begitu bersemangat hingga dia berhenti makan dan berlari ke atas. Ya, tapi dengan tubuh kecil Xiao Xiao, begitu dia berlari ke tangga, Gao Weiwei mengulurkan tangan dan meraih Xiao Xiao dari udara, seperti elang yang menangkap ayam, dan menangkap kembali Xiao Xiao. Tubuh kecil itu digantung di udara oleh Gao Weiwei. Si kecil memperlihatkan gigi dan cakarnya, berteriak mencari ayahnya, sambil berusaha bergerak. Gao Weiwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah sedang tidur. Ayo cepat makan." "Tidak akan. Aku akan mencari ayah, mencari ayah." Xiao Xiao mendengus 2 kali, dan kemudian sepotong cahaya kemasan kekaisaran tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kemudian dengan keras, blokade Gao Weiwei dipatahkan oleh Xiao Xiao. Xiao Xiao kemudian menunjukkan tubuhnya dan mencapai tangga di lantai 2. Pada saat ini, aura Xiao Xiao benar-benar mencapai tingkat kematian Guru Tao. Apakah garis keturunan Xiao Xiao begitu kuat? Apakah ini? Apakah dia setingkat dengan Guru Tao? Dia. Yah, berapa umurnya? Setengah bulan yang lalu, setelah Xiao Tians menjadi kaisar, Xiao Xiao, yang merupakan satu-satunya penerus garis keturunan Xiao Tians, telah mengalami transformasi, dan hampir setiap hari, kekuatan Xiao Xiao meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang, tanpa menyadarinya, dia telah mencapai level seorang Guru Tao. Jika berita ini menyebar, mungkin akan membuat seseorang takut sampai mati. Bagaimanapun, ini hanyalah seorang anak berusia 5 tahun. Tetapi meski dengan kekuatan kecil, mencapai level Master Tao, Gao Weiwei masih menangkapnya. "Apakah kamu bercanda? Jadi bagaimana jika Guru Tao sedang sekarat? Ibumu adalah Raja Bencana." Jadi di bawah kendali Gao Wei, Xiao Xiao tidak bisa menembus pengekangan Gao Wei tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Xiao Xiao berteriak tak berdaya, "Bu, kamu menggangguku, kamu menggangguku. Aku ingin mencari ayah, aku ingin mencari ayah, ayah tidak akan pernah menggangguku. Makan dengan jujur. Kalau begitu tulis tentang tadi malam. Kamu hanya tahu cara bermain dalam 1 hari, dan aku sudah bilang beberapa kali bahwa ayahmu lelah, tolong biarkan dia tidur lebih banyak." "Oh, baiklah." Xiao Xiao melihat Gao Weiwei sedikit marah, jadi dia tidak berani membuat keributan lagi, jadi dia buru-buru makan dan kemudian pergi mengerjakan pekerjaan rumahnya. Setelah Xiao Xiao kembali mengerjakan pekerjaan rumahnya, Gao Weiwei menamparkan keningnya tanpa daya. Dia merasa lelah untuk beberapa saat, tapi tidak lebih. Dia merasa jika Xiao Tians terus membaik, dia mungkin tidak bisa mengendalikan Xiao Xiao untuk sementara waktu. "Ini keterlaluan. Kalian berdua menindasku, orang asing, ya." Gao Weiwei sedikit tertekan. Dia tidak peduli, jadi dia bergegas kemanapun ada pertempuran berbahaya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan si kecil lagi. Dalam beberapa hari terakhir ketika Xiao Tians pergi, Xiao Xiao terkadang mulai terbang berkeliling di Tang Mansion setelah bermain-main. Dan karena kekuatan Xiao Xiao meningkat begitu cepat, para penjaga istana Tang tidak dapat mengejarnya. Beberapa kali, Xiao Xiao terbang di atas, dengan banyak orang di bawah, mengejarnya tanpa daya. "Nak, bukan ibumu yang bertanggung jawab atasmu.
Jika kamu terus seperti ini, bagaimana kamu bisa menemukan pacar ketika kamu besar nanti? Kamu memiliki ayah seorang kaisar, dan masa depanmu akan sulit. Gao Weiwei tersenyum tak berdaya. Xiao Tians baru bangun pada sore hari, saat matahari akan terbenam. Dan itu adalah tidur yang paling nyenyak. Setelah tidur ini, Xiao Tians merasakan semua rasa lelah di tubuhnya hilang. Seluruh orang tampak hidup kembali. Ketika Xiao Tians turun, dia melihat di ruang tamu, Xiao Xiao sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di atas meja kecil. Gao Weiwei, mengenakan jas hitam dan stoking hitam, sedang duduk di samping, memandangi Xiao Tians tadi malam. Ayah, ayah, saat Xiao Xiao melihat Xiao Tians turun, dia langsung menjadi bersemangat dan langsung berlari menuju Xiao Tians. Tapi ketika dia hanya mengambil 2 langkah, dia menabrak penghalang tak terlihat yang dibuat oleh Gao Weiwei. Kemudian Xiao Xiao tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa mengasihani bantuan Xiao Tians, ayah. Bang! Xiao Tians mengulurkan tangan dan menunjuk, dan penghalang yang dipasang oleh Gao Weiwei segera menghilang. Kemudian Xiao Xiao langsung melompat ke pelukan Xiao Tians. Xiao Tians merasa sangat tertekan dan berkata kepada Xiao Xiao, Xiao Xiao, apakah tadi sakit? Wah, sakit sekali. Datang dan temui ayah, di mana kamu memukul. Gao Weiwei, yang berada di bawah, mau tidak mau memutar matanya saat melihat adegan antara ayah dan putrinya. Gadismu sudah menjadi penganut Tao. Apakah masih sakit jika dia dipukul? Tapi Xiao Tians tidak mempedulikan hal itu, di dalam hatinya, Xiao Xiao masih sangat lemah. Tidak ada yang salah dengan itu. Xiao Tians tersenyum dan memegang Xiao Xiao dengan satu tangan, dan berjalan ke bawah. Gao Weiwei tidak terlalu marah, terutama ketika dia melihat Xiao Tians bangun, dia sangat bahagia. Xiao Tians memeluk Xiao Xiao, berjalan ke arah Gao Weiwei, dan berkata kepada Xiao Xiao, Xiao Xiao, minta maaf kepada ibumu, kamu tidak bisa marah padanya lagi. Bu, maafkan aku. Xiao Xiao menggembungkan mulutnya dan berkata pada Gao Weiwei. Gao Weiwei terkekeh, senyumnya indah, seksi dan indah, dia mencubit wajah kecilnya dan berkata, kamu telah mendapatkan pendukungmu kembali. Gao Weiwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan cara yang tak berdaya dan lucu. Xiao Tians memandang Gao Weiwei yang telah mengganti pakaiannya dan menjadi lebih seksi, dan mau tidak mau mengiriminya pesan, sayang, lanjutkan malam ini, jangan ganti baju. Ketika Gao Weiwei mendengar ini, wajah cantiknya memerah lagi. Ayo, Bu, ayo kita cium ayah bersama. Xiao Xiao menoleh ke arah Gao Weiwei dan berkata, lalu bersama Gao Weiwei, mereka mencium wajah Xiao Tians. Ayah, ayo kita cium ibu bersama. Xiao Xiao dan Xiao Tians mencium wajah Gao Weiwei secara bersamaan. Ayah dan ibu mencium Xiao Xiao bersama-sama. Ayah dan ibu akan mencium Xiao Xiao bersama-sama lagi. Kekeke. Istrinya cantik dan lembut, dan anak-anaknya bijaksana dan manis. Inilah hidup. Xiao Tians berjuang di ambang hidup dan mati, berusaha melindungi segalanya. Bab 622. Di bawah matahari terbenam, Xiao Tians dan Gao Weiwei mengajak Xiao Xiao berjalan-jalan di rumput di Tang Mansion. Xiao Tians melompat-lompat di sekitar mereka berdua, terlihat sangat lucu. Keluarga mereka jarang memiliki waktu yang tenang dan bahagia. Ada hal-hal yang dapat dimiliki oleh orang biasa, tetapi sulit bagi Xiao Tians dan yang lainnya untuk memilikinya. Waktu bersama anggota keluarga selalu sangat singkat, dan segera tiba di malam hari. Xiao Xiao bersenang-senang karena kembalinya Xiao Tians, dan tertidur sangat awal di malam hari. Xiao Tians ingin memberikan lingkungan yang relatif tenang kepada Xiao Xiao mengambil tindakan untuk menyegel kekuatan darah di tubuh Xiao Xiao. Biarkan Xiao Xiao tumbuh seperti anak normal. Saat hendak tidur di malam hari, Xiao Tians masih sangat enggan untuk melepaskan Xiao Tians. Jadi dia harus menyeret Xiao Tians dan Gao Weiwei untuk tidur bersama di tempat tidurnya, dengan dia di tengah. Xiao Tians dan Gao Weiwei berbaring di kedua sisi Xiao Xiao, masing-masing memegang tangan Xiao Xiao. Segera Xiao Xiao tertidur dengan nyenyak. Karena ayah dan ibunya ada di sana, dia tidur dengan nyenyak dan nyenyak. Xiao Tians memandang Xiao Xiao di sebelahnya, dan kemudian pada istrinya di seberangnya. Saat ini, dia tidak memikirkan tentang dunia gelap, asal-usul 3, atau promosi ke dinasti surgawi, termasuk kuil surgawi. Dia hanya memegang tangan putrinya dengan tenang, lalu melihat putri dan istrinya tidur di sebelahnya dia. Karena peningkatan kekuatan Gao Wei, sosok dan wajahnya menjadi lebih cantik. Dengan kekuatan Gao Wei, saya khawatir dia tidak akan terlihat tua selama beberapa dekade. Nah, agar tetap awet muda dan cantik, inilah salah satu alasan mengapa Gao Weiwei berlatih keras. Tidak ada yang lain, hanya karena suaminya terlalu kuat. Xiao Tians sudah sangat tampan, ditambah dengan temperamen bangsawannya. Itu membuat putri saya terpesona dan bersemangat. Misalnya, saat ini, Gao Weiwei menatap pria di seberangnya dengan mata iri. Lambat laun, dia menjadi terpana. Pria ini sangat tampan. Gao Weiwei mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Xiao Tians, suamiku. M.R. Kemampuan piano Leng Yijun sangat tinggi. Ditambah dengan sosoknya yang cantik serta wajahnya yang seksi dan dingin, permainan piano Leng Yijun saat ini adalah pemandangan terindah di seluruh hotel.
yang mengenakan setelan jas hitam, meletakkan pedang panjang di tangannya, bersandar pada pilar di aula, menyalakan rokok di tangannya, menghisapnya dengan tenang, dan menyaksikan Leng Yijun bermain. Leng Yijun telah melihat karakter Mi. Pria ini jelas merupakan tipe yang gerah, seorang Capricorn, tetapi dia juga sangat romantis dan tahu bagaimana menikmati romansa. Ketika Mi selesai merokok, Leng Yijun kebetulan sedang bermain di momen puncak. Mi mengulurkan tangannya dan pedang panjang hitam di kejauhan otomatis muncul di tangannya. Kemudian Mi mulai menari dengan pedang mengikuti melodi yang dimainkan oleh Leng Yijun. Tarian pedang Mi, pertarungan dan kuda besi, serta musik piano yang dimainkan oleh Leng Yijun juga seperti gunung dan sungai, dan keduanya bekerja sama begitu erat. 5 menit kemudian, Leng Yijun menyelesaikan lagunya dan Mi menaruh pedangnya. Berjalan mendekati Leng Yijun, dia membungkuk dan meraih tangan Leng Yijun dengan sangat sopan. Musik yang menenangkan mulai berfluktuasi secara otomatis di aula, dan Mi serta Leng Yijun mulai menari di aula. Leng Yijun yang mengenakan gaun rendah hitam backless diam-diam menempel di tubuh Mi. Mereka berdua sebenarnya ingin banyak bicara, tapi saat ini, tidak ada yang berbicara. Apakah kamu lapar? Ayo kita makan. Setelah keduanya menari sebentar, Mi mencondongkan tubuh ke telinga Leng Yijun dan berbicara dengannya dengan lembut. Baiklah, baiklah. Leng Yijun mengangguk. 5 menit kemudian, mereka berdua duduk di kursi dekat jendela di lantai paling atas tempat mereka makan bersama terakhir kali. Tempatnya masih familiar, anggur merah dan steak yang sama seperti sebelumnya. Di bawah pantulan anggur merah, Leng Yijun yang mengenakan gaun rendah hitam tampak semakin seksi. Leng Yijun mengayunkan gelas anggur merah di tangannya dengan jari-jarinya yang ramping, menatap Mi dengan mata penuh kasih sayang dan berkata, sudah hampir sebulan. Terakhir kali kamu datang ke sini sebulan yang lalu. Mi mengangguk dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan sebulan, tapi sudah hampir. Sebenarnya, kita sudah lama tidak berpisah, tapi kita merasa sudah sangat lama sekali telah berlalu. Leng Yijun mengangguk sedikit dan bersenandung. Leng Yijun hari ini mengikuti para prajurit kuil surgawi untuk menaklukkan seluruh dunia departemen perang dan dunia gelap. Dia juga telah sepenuhnya dewasa. Setelah setiap pertempuran brutal, Leng Yijun merasa seperti diberi kehidupan baru. Dan dalam setiap pertempuran, para prajurit yang tewas membuat Leng Yijun sangat memahami bahwa tidak mudah untuk memiliki cinta yang bahagia. Leng Yijun juga sangat bahagia di hatinya, dia sangat beruntung pertama kali melihat Mi, dia mulai aktif mengejarnya. Kalau tidak, dengan situasi saat ini, akan sangat sulit baginya untuk bersama Mi. Kamu bilang dunia ini akan cerah dalam 10 hari, atau akan jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Leng Yijun menoleh untuk melihat dunia di luar jendela sambil memegang gelas anggur merah. Dunia di luar jendela, di jalanan, terlihat hampir sama seperti sebelumnya, kecuali penjaga yang diperkuat. Masih makmur, sibuk dengan lalu lintas, dan lampu neon kota metropolitan internasional masih bersinar. Dari waktu ke waktu, sekelompok pasangan berjalan sambil berpegangan tangan di jalan. Namun kini, para pemimpin tertinggi semua pihak di dunia perang tidak lagi menyembunyikan informasi dari masyarakat. Dunia berada di bawah ancaman kegelapan. Seluruh dunia modern mungkin akan mengalami pertempuran terakhir yang menentukan melawan dunia gelap kapan saja. Demikian pula, para pemimpin tertinggi semua pihak di dunia departemen perang bahkan telah mengumumkan jadwal kemungkinan pertempuran terakhir. 10 hari, mungkin 10 hari kemudian, akan menjadi waktu pertempuran terakhir. Faktanya, pejabat tingkat tinggi tidak perlu mengumumkan informasinya. Orang-orang di dunia departemen perang juga mengetahui bahwa dinasti Kekaisaran Singa, 5 dinasti kekaisaran, dan lautan di luar benua semuanya telah terkikis oleh kegelapan, langit dan lautan semuanya berubah setiap saat. Energi gelap semakin meningkat. Ketika orang menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, mereka akan takut sebelum menyadarinya. Namun setelah mereka semua mengetahuinya, mereka tidak begitu takut. Terutama orang-orang di pihak Tianxia, setelah mengalami begitu banyak perang dan pihak Tianxia memenangkan semuanya. Orang-orang juga memiliki keyakinan pada pertempuran terakhir yang menentukan melawan dunia gelap. Oleh karena itu, sebelum pertempuran terakhir tiba, setiap orang harus melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Jika dunia departemen perang pada akhirnya akan hancur, maka setiap orang harus menghabiskan beberapa hari terakhir ini dengan baik. Jika kami menang pada akhirnya, itu akan menjadi masa depan yang baru. Di dunia departemen perang, peradaban telah berdiri selama ribuan tahun. Tahun manakah yang belum pernah dilanda perang? Semua orang sudah lama terbiasa dengan hal itu. Pertarungan juga akan mendorong perkembangan peradaban. Mi mendentingkan gelas dengan Leng Yijun, lalu mereka meminum anggur merah dalam sekali teguk. Mi memandang Leng Yijun dengan tatapan mata yang dalam dan serius, menunjukkan cinta, keengganan, kebahagiaan, kekhawatiran, singkatnya, segala macam emosi yang rumit, semuanya menyatu. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Leng Yijun menatap Mi dengan sedikit malu dan berkata. Mi menatap mata Leng Yijun dengan serius dan berkata, Yijun, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan agar kita bisa bersama. Sebelum saya bertemu dengan Anda, saya berpikir bahwa seluruh hidup saya akan didedikasikan untuk seni bela diri, dan saya tidak akan pernah memiliki cinta dalam hidup saya. Faktanya, saya tidak pernah secara aktif memperjuangkannya. Saya pikir hal itu hanya akan mempengaruhi saya.
Kecepatan menghunus pedang, tapi sampai kamu muncul. Kamu memberiku segalanya dan mengizinkanku merasakan indahnya cinta. Terima kasih. Leng Yijun meraih tangan Mi, menundukkan kepalanya, dan mencium bibir merah halus dan seksi di punggung tangan Mi itu, meninggalkan bekas bibir merah cerah. Di bawah pengaruh anggur merah, Leng Yijun menjadi lebih seksi dan mempesona. Dia mencondongkan tubuh ke depan ke arah Mi dan berkata kepada Mi, ayo kembali ke kamar. Baiklah, Mi mengangguk sambil tersenyum dan berdiri. Leng Yijun pun berdiri, berjalan ke samping Mi, berinisiatif memegang lengan Mi, lalu berjalan menuju kamar bersama Mi. Saat mereka berdua berjalan, pemandangan indah dari saat mereka mengenal satu sama lain hingga saat ini muncul di hati mereka. Pertama kali mereka bertemu, Mi menaruh pedang panjang di leher Leng Yijun dan menyuruhnya keluar. Ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya, Leng Yijun, yang sangat keras kepala, mengejarnya ke medan perang di luar wilayah dengan dua pedang. Ketika Leng Yijun menghadapi krisis hidup dan mati, dia membunuh satu orang dan membantai seluruh tubuh pihak lain. Dan kemudian membunuh tubuh pihak lain. Dalam arti tertentu, Mi adalah pembunuh yang kejam. Mi juga bergabung dengan sekelompok pembunuh yang pernah berada di medan perang di luar wilayah dan bekerja sebagai pembunuh. Leng Yijun, di sisi lain, adalah tipe wanita galak yang mampu mengejar cinta di hatinya dengan segala cara, terlepas dari keselamatannya sendiri. Hancurkan semua fantasi tentang separuh lainnya pada Leng Yijun. Begitu pula dengan Leng Yijun yang juga memberikan Mi segalanya tentang cinta. Perjalanan kedua orang ini bisa dibilang penuh semangat. Dan dari segi usia, Leng Yijun beberapa tahun lebih tua dari Mi, dan dia juga sedikit lebih tinggi dari Mi. Faktanya, Mi kemudian menyadari bahwa ketika Leng Yijun sangat keras kepala dan putus asa, dia pergi ke medan perang di luar wilayah untuk menemukannya. Sejak saat itu, bayangan Leng Yijun membekas dalam hati Mi. Itu tidak akan pernah bisa dihapus. Begitu Mi dan Leng Yijun memasuki ruangan, mereka seperti dua tumpukan kayu bakar kering, terbakar dengan cepat. Dibandingkan wanita lain, Leng Yijun lebih berpikiran terbuka. Cintanya pada Mi telah lama mencapai titik ekstrim, dan dia secara aktif melepaskan semua emosinya. Dengan karakter Leng Yijun, aku khawatir dia tidak akan pernah tergoda oleh wanita lain seumur hidupnya. Aku berharap kita tidak akan pernah terpisah dalam hidup ini, kata Mi dalam hati. Sebenarnya entah kenapa, tapi saat Mi mencium Leng Yijun lagi kali ini, jejak rasa takut tiba-tiba muncul di hatinya tanpa alasan. Takut dia dan Leng Yijun akan berpisah suatu hari nanti. Tanpa alasan, tiba-tiba perasaan aneh muncul di hatiku. Bersambung.